semuanya ya. Materi yang pertama akan Ibu berikan yaitu tentang diriku, kemudian materi kedua tentang diriku dan temanku, dan materi yang ketiga yaitu diriku anugerah Tuhan. Oke, baik, sekarang kita bahas dulu untuk materi yang pertama. Sebelum membahas, karena kita sekarang pelajaran agama, maka kita awali dengan berdoa dulu ya. Semua ambil sikap berdoa, tangan dilipat, ditaruh di depan dada, kita pejamkan mata. Ikuti Bu Ino. Tangan kanan diangkat, kemudian kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh baik memberkati kami semua anak-anak-Mu. Kiranya berkat-Mu juga melimpah pada saat ini dalam belajar agama dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, berkatilah agar pelajaran agama ini dapat berjalan dengan lancar. Semuanya kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti berdoa bersama untuk mengawali kegiatan belajar ini. Nah, sekarang kita bahas materi yang pertama. Siapa yang ingat tadi materi pertama tentang apa? Ya, benar, tentang diriku. Nah, kita di sini diajak untuk mengenal siapa diriku ini. Seseorang itu pasti memiliki identitas diri. Identitas diri apa saja? Ada 3. Yang pertama yaitu nama. Kemudian yang kedua ada tanggal lahir, dan yang ketiga alamat rumah. Identitas diri yang kita miliki itu untuk mempermudah orang-orang yang ada di dekat kita untuk mengenal diri kita. Kita pelajari dulu tentang yang nama. Nama ada 2, yaitu nama lengkap dan nama panggilan. Sekarang Bu Ino ingin menjelaskan bagaimana nama lengkap dan bagaimana nama panggilan. Nama lengkap bisa disebut juga dengan nama panjang. Nama panjang kita semua. Nah, anak-anak pasti memiliki nama panjangnya masing-masing atau nama lengkapnya masing-masing. Kalau Ibu, nama lengkapnya Ibu Inosensia Denok Betari Ardini. Sedangkan nama panggilan adalah dari nama lengkap atau nama panjang itu tadi, ada yang dipilih untuk menjadi nama panggilan bagi kita, di mana orang-orang memanggil kita dengan nama panggilan tersebut. Misalnya kalau Ibu, nama panggilannya Ibu Ino. Nah, itu adalah salah satu dari identitas diri kita yang pertama tentang nama. Kemudian yang kedua tentang tanggal lahir. Siapa di sini yang sudah tahu tanggal lahirnya berapa? Nah, kalau misalnya anak-anak belum tahu tanggal lahirnya, coba tanya sama orang tuanya ya. Tanggal lahir itu terdiri dari tanggal, kemudian bulan dan tahun. Tanggal berapa kalian lahir? Bulan mulai dari Januari sampai Desember, kalian lahir di bulan apa? Kemudian tahunnya, tahun berapa kalian dilahirkan? Misalnya kalau Ino, tanggal lahirnya adalah tanggal 1, bulannya September, dan tahunnya 1991. Maka nanti anak-anak yang belum tahu harus tahu supaya bisa mengingat kapan saya lahir. Terus kalau nanti ada yang bertanya tentang ulang tahunnya tanggal berapa, semuanya bisa menjawab. Lalu yang ketiga itu tentang alamat. Di mana kalian tinggal? Rumah kalian di mana? Itu anak-anak juga sudah mulai menanyakan
tanyakan ke orang tua kalian, misalnya kalau kalian belum tahu. Supaya apa? Kalau ada orang lain ingin mengerti di mana tempat tinggal kalian, untuk mempermudah orang lain mencari alamat rumah kalian, maka kalian pun juga harus mengingat nama, kemudian tanggal lahir, kemudian ada alamat rumah. Alamat rumah ini ada jalannya di mana. Misalnya kalau anak-anak tinggal di perumahan, itu perumahan namanya apa? Terus di depan rumah kalian pasti ada nomor rumah. Itu juga dilihat nomor rumahnya berapa. Itulah identitas diri kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas identitas diri kita yang sangat indah dan istimewa. Nama harus disebutkan dengan sopan dan hormat, karena nama adalah pemberian dari orang tua. Tidak mudah untuk memberikan nama bagi anaknya. Maka dalam memberikan nama, orang tua selalu berharap dan berdoa supaya arti dari nama yang diberikan oleh orang tua itu dapat terjadi dalam diri kita. Maka kita tidak boleh main-main saat menyebutkan nama teman kita. Sekarang untuk memperdalam itu semua, kita akan membaca teks kitab suci yang menceritakan bagaimana Elisabet dan Zakaria memberikan nama bagi putranya yang sudah lama dinanti-nantikan, yaitu Yohanes Pembaptis. Habis ini Bu Ino akan menampilkan teks kitab suci. Kita siapkan diri untuk membaca kitab suci tersebut dengan penuh hikmat. Oke anak-anak, kita baca dari kitab suci. Kita lihat siapa yang punya Alkitab seperti ini. Boleh langsung mengambil Alkitabnya. Kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Bagi yang tidak punya Alkitab, Bu Ino sediakan. Jadi setelah ini Bu Ino pause, kita membaca sabda Tuhan secara bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, kita baca bersama-sama. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bersama-sama tentang kisah dari video Yohanes Pembaptis yang akan Bu Ino tampilkan setelah ini. Kita simak, kita lihat bersama-sama untuk memperdalam Injil tadi. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyimak kisah tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Adik-adik ada yang tahu tentang Santo Yohanes Pembaptis? Santo Yohanes Pembaptis adalah salah satu sanak saudara dari Yesus. Ia lahir lebih dulu kurang lebih setengah tahun daripada Yesus. Tugas Santo Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan umat yang layak bagi kehadiran Allah. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini bisa dibilang merupakan suatu keajaiban loh. Sebab pada saat ia dikandung, orang tua Santo Yohanes Pembaptis ini sudah lanjut usia. Seharusnya sudah tidak dapat mengandung dan melahirkan bayi. Adik-adik penasaran tentang ceritanya? Yuk kita simak bersama. Pada zaman Raja Herodes, hiduplah seorang imam bernama Zakaria. Istrinya adalah keturunan Harun yang bernama Elisabet. Kedua orang ini adalah orang yang baik dan hidupnya selalu menuruti perintah Allah. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Elisabet dinyatakan mandul dan sampai mereka tua, mereka belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tidak marah kepada Allah, karena mereka percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Nah, pada suatu kali, saat Zakaria sedang bertugas sebagai imam di bait Allah, seorang malaikat datang menemuinya. Pada awalnya Zakaria merasa takut,
Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Sakaria menjadi bingung. Tentu saja awalnya ia tidak percaya, karena ia dan istrinya sudah tua. Maka Sakaria bertanya pada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Malaikat itu menjawab Sakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, pada waktu itu, karena Sakaria berada sangat lama di dalam bait Allah, orang-orang di luar menjadi heran dan menunggu-nunggu. Betapa terkejutnya orang-orang itu ketika Sakaria keluar dalam keadaan bisu. Orang-orang kemudian mengerti bahwa pasti Sakaria mendapatkan penglihatan di dalam bait Allah. Tidak lama kemudian, Elisabet benar-benar mengandung seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Sakaria dan Elisabet sangat gembira. Ketika akhirnya sudah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan saudara-saudaranya ikut berbahagia. Di hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan si bayi dan memberinya nama. Para saudara ingin menamai bayi ini Sakaria seperti nama ayahnya. Akan tetapi usul ini ditolak Elisabet, yang mengatakan bahwa nama si bayi adalah Yohanes. Pada saat itu, bagi masyarakat saat itu, hal ini menjadi aneh, sebab merupakan tradisi bahwa seorang bayi akan dinamai seperti nama ayahnya atau seperti nama sanak saudaranya. Dan tidak ada dalam keluarga Sakaria maupun Elisabet yang bernama Yohanes. Maka, orang-orang menanyakan pada Sakaria nama yang ingin diberikannya kepada bayinya. Sakaria meminta batu tulis dan menuliskan, namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga, Sakaria tidak bisu lagi dan ia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Adik-adik, ajaib ya kisah kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Memang jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Nah, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita bisa meniru ketaatan Sakaria dan Elisabet dalam hidupnya loh. Mereka adalah contoh orang yang sangat taat pada Allah, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Bahkan saat harapan mereka untuk memiliki anak belum dikabulkan, mereka tidak ngambek, tidak marah-marah pada Allah. Mereka tetap percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk mereka. Ketaatan dan kepercayaan yang begitu besar itulah yang akhirnya membuahkan hadiah yang ajaib, kelahiran Yohanes. Jadi adik-adik, jangan cepat ngambek atau marah ya jika ada keinginan kalian yang belum bisa terpenuhi. Bisa saja keinginan kalian itu bisa berakibat tidak baik untuk kalian, atau mungkin belum saatnya untuk kalian miliki.
Tetaplah percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kalian. Tetaplah taat tanpa pamrih, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup kalian. Baiklah, sekian dulu ya kisah kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam cerita-cerita lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Baik anak-anak, bagaimana? Menarik tadi filmnya? Ya, dari situ kita bisa mendalami tentang orang tua yang bernama Elizabeth dan Zakaria yang selama ini menantikan kelahiran putranya dan mempersiapkan nama yang terbaik bagi putranya, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, dari nama itu orang tua Elizabeth dan Zakaria berharap memiliki harapan yang sangat besar dan memiliki doa yang terbaik untuk anaknya. Maka di awal tadi Bu Ino sudah menjelaskan bagaimana kita harus menyebut nama seseorang dengan hormat dan sopan. Demikian tentang materi yang pertama, yaitu diriku.